Pernahkah kamu ngalamin takut ketinggalan berita terkini atau merasa kurang update dengan tren yang lagi digandrungi oleh banyak orang? Kalau iya, jangan-jangan kamu lagi ngalamin sindrom FOMO. Apa sih sindrom FOMO? Dan sehat nggak sih kalau kita ngalamin hal itu? Tonton habis video ini karena kita akan bahas mulai dari arti FOMO itu sendiri dan akhir dari video ini saya akan bahas bagaimana kita bisa menggunakan FOMO justru menjadi energi yang baik untuk hidup kita. Saat ini istilah FOMO sudah semakin populer di kalangan anak muda, bahkan sudah mulai menjadi bahasa gaul nih. Buat yang kepo apa itu FOMO dan seluk-beluknya, ini video tepat buat kamu. FOMO adalah kependekan dari Fear of Missing Out, atau dalam bahasa Indonesia berarti takut ketinggalan. Menurut Wikipedia, FOMO adalah sebuah kecemasan sosial di mana kita meyakini orang lain mengetahui lebih banyak dan kita tidak tahu apa-apa. Hal ini biasanya ditandai dengan keingintahuan kita yang tinggi terhadap orang lain yang dilakukan mereka, dan FOMO sendiri mengarah kepada kekhawatiran atau penyesalan kita saat kehilangan kesempatan atau kehilangan pengalaman baru dalam interaksi sosial kita. Akhirnya kita sering merasa bersalah atau nggak berharga karena semua orang melakukannya dan hanya kita yang belum. Istilah FOMO pertama kali dikemukakan oleh seorang experimental psychologist dan juga Director of Research di Oxford Internet Institute bernama Andrew C. Bilski. Dan istilah ini pun juga sudah tercantum di dalam Oxford English Dictionary dan juga Cambridge Dictionary. Nah, artinya ini adalah istilah yang populer. Salah satu penyebab sindrom ini muncul yaitu penggunaan media sosial yang berlebihan. Kok bisa? Tanpa kamu sadari, media sosial itu menampilkan seluruh aktivitas orang-orang yang kamu kenal atau orang-orang yang kamu kagumi dan mereka hanya akan memposting sesuatu yang dianggap keren atau bisa membuat orang lain merasa kagum. Dan kita mulai meyakini bahwa hidup orang lain sepertinya lebih enak daripada hidup kita. Mulailah muncul pikiran, aku tuh pengen kayak mereka. Wah, hidup mereka sepertinya menyenangkan sekali, kok hidupku gini-gini aja. Dan perasaan-perasaan lain yang kurang efektif. Nah, kalau dorongan ini semakin kuat, akhirnya kita bisa melakukan apapun tanpa logika dan usaha yang masuk akal, yang ujung-ujungnya justru bisa mencelakakan kita loh. Menurut asisten Profesor Texas A&M Health Science Center College of Medicine, yang bernama Darlene McLaughlin, gangguan FOMO itu paling banyak terjadi pada generasi milenial, yaitu yang usianya 1980-an hingga 1990-an. Penelitiannya di Amerika membuktikan ada sebanyak 24% remaja yang menghabiskan waktu mereka di depan smartphone dalam waktu 8-10 jam setiap harinya. Jika dibandingkan dengan di Indonesia, mungkin hasilnya akan lebih parah. Dikutip dari ScienceDaily.com, manusia di dunia ini memiliki kecenderungan mengukur standar hidup mereka berdasarkan unggahan media sosial milik artis ternama atau juga selebgram, yang sekarang kita biasa menyebutnya influencer. Bahkan, FOMO ternyata sudah masuk dalam kategori gangguan kejiwaan loh, di mana gangguan kejiwaan tersebut mendorong keinginan seseorang untuk menjadi seperti orang lain melalui akses media sosial. Nah, karena pengguna media sosial paling banyak adalah kalangan remaja, jadi kemungkinan besar yang akan mengalami sindrom FOMO adalah remaja. Nah, cukup serius juga kan? Makanya kita perlu mengenali apa saja gejala-gejala seseorang sudah mulai terkena sindrom FOMO. Yang pertama, dia tidak bisa lepas dari layar ponsel. Kebiasaan memegang gadget ini seakan-akan sudah tidak bisa dihilangkan. Kita yang mengalami FOMO akan selalu merasa khawatir berlebihan kalau kita nggak menggenggam ponsel kita. Bahkan dalam waktu sedetik pun, seolah kita sudah melewatkan banyak berita baru. Dan kita selalu merasa butuh handphone kita setiap saat untuk memeriksa media sosial, pengen tahu kehidupan orang lain di luar sana, apa yang mereka posting. Lebih parahnya, kita jadi tidak mampu mengatur waktu kita menggunakan gadget dan akhirnya menimbulkan perasaan cemas akan kehilangan informasi. Gejala yang kedua, kita jadi lebih peduli dengan kehidupan di media sosial dibandingkan kehidupan nyata. Gejala untuk tampil eksis di dunia maya itu menjadi salah satu hal yang perlu menjadi concern munculnya sindrom FOMO. Ajaibnya, media sosial itu bisa mempengaruhi banyak orang untuk selalu menampilkan sisi terbaik dari diri mereka supaya selalu dianggap sempurna oleh orang lain yang lihatnya. Hati-hati juga loh, jika kamu mulai merasa tidak peduli dengan kehidupan sosial di dunia nyata, serta keinginan yang besar untuk diakui orang lain di dunia maya, sepertinya sindrom FOMO ini sudah mulai mendekati kamu deh. Dan gejala yang ketiga, kita jadi terobsesi dengan kehidupan orang lain, baik di media sosial maupun dunia nyata.
Berhati-hatilah kalau kita sudah mulai terobsesi dengan orang lain, khususnya orang yang memiliki citra baik, orang yang kita jadikan role model, atau menjadi artis panutan kita. Karena kita akan terus-terusan mencari tahu tentang orang tersebut, akibatnya perlahan-lahan akan muncul perasaan iri, muncul perasaan dengki, muncul cemburu sosial dari dalam diri kita terhadap orang tersebut. Berdasarkan survei dari majalah Forbes, sindrom FOMO atau Fear of Missing Out itu dipicu karena rasa ketidakpuasan dalam hidup. Bagi kamu yang mengalami FOMO akan cenderung berpikir, apakah orang lain hidupnya lebih bahagia daripada aku? Nah, berdasarkan 3 gejala di atas, apakah kamu termasuk orang yang mengalami sindrom FOMO ini? Jika dibiarkan, gangguan FOMO ternyata memiliki efek samping yang cukup serius, secara langsung maupun tidak langsung. FOMO bisa mempengaruhi kehidupan fisik dan juga psikologi seseorang. Ketika kita cemas, hormon-hormon stres seperti kortisol dan juga adrenalin itu akan dilepaskan dan tentunya akan berdampak buruk pada bagian tubuh kamu yang lain. Sebab hormon kortisol bisa mencegah pelepasan zat-zat yang menyebabkan peradangan, bahkan bisa mematikan kekebalan tubuh loh. Nah, secara psikologis, hal ini juga membuat hidupmu nggak tenang dan berdampak pada hubungan sosial atau interaksi nyata kamu dengan orang lain. Mereka bisa terganggu, bisa keluarga, teman, atau kolega, dan mereka akhirnya bisa punya perasaan yang tidak nyaman dengan kehadiranmu. Nah loh, tapi video ini, saya disclaimer dulu, saya buat bukan justru untuk menambah kecemasan kamu ya, tapi justru sebagai edukasi. Makanya di video ini saya juga akan share di mana FOMO ternyata bisa punya dampak positif kalau kamu tahu bagaimana cara mengelolanya. Kenapa? Karena ternyata dari pemaparan artikel How Does Fear Motivate Us yang ditulis oleh David Becker, Delin Florentine, Peter John, dan juga Matthew Oakley, ternyata fear itu bisa dijadikan sebagai dorongan motivasi yang juga kuat untuk orang bergerak dan mengubah perilakunya. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan supaya FOMO ini menghasilkan sesuatu yang positif buat hidup kita? Pertama, FOMO itu bisa membuatmu keluar dari zona nyaman. Dari artikel yang ditulis oleh Adrian Fisher di Forbes.com, FOMO itu bisa menciptakan sense of urgency atau situasi mendesak yang mendorong seseorang untuk berubah. Karena seringkali kita tuh sudah tahu kalau kita tuh harus berubah, tapi belum ada momen mendesak atau kegelisahan yang tercipta yang jadinya ya kita santai-santai aja dan kita merasa nggak perlu berubah. Kedua, FOMO bisa membantu kita mempertajam goal atau tujuan-tujuan kita. Dari website Psychology Compass, kita bisa lihat ketika tujuan atau goal kamu tidak match dengan realitas saat ini, hal ini akan merangsang atau menstimulasi sebuah perasaan tertentu yang berpeluang membuat kamu mengubah perilaku dan tindakanmu. Dan yang ketiga, FOMO ini bisa mendorongmu untuk lebih kreatif dan menciptakan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah kamu bayangkan. Kamu jadi selalu mencari cara nih agar kamu bisa seperti orang lain atau bahkan melebihi mereka. Maka FOMO itu sebenarnya bersifat netral. Tergantung kita nih, kecemasan ini mau kita arahkan kemana. Apa yang bisa kamu lakukan agar FOMO ini justru malah mendatangkan kebaikan bagimu? Saya akan kasih tipsnya ya, agar kamu bisa merasakan FOMO ini kepada hal-hal yang baik dalam hidupmu. Pertama, jadikan FOMO ini untuk melatih rasa syukur, yaitu fokus untuk mensyukuri apa yang sudah kamu miliki dibandingkan apa yang belum kamu miliki. Yang kedua, mulai kurangi membuka sosial media. Dan hanya menggunakannya kalau kamu pengen cari informasi yang berharga di internet. Bukan untuk kepoin Instagram atau Facebook orang lain. Dengan mengurangi membuka sosial media, kamu bisa gunakan waktumu untuk membuat hubungan dan interaksi yang lebih konkret, lebih nyata dengan real people, yang itu lebih bermanfaat dibandingkan kepoin aktivitas atau postingan orang lain. Yuk, mulai kurangi tingkat kecemasan kamu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan jangan sampai kita menyesal setelah kamu menyadari bahwa kamu ternyata sudah mengidap gangguan FOMO atau Fear of Missing Out. Kalau video ini bermanfaat, boleh dong bantu tekan tombol subscribe untuk mendukung channel seperti ini bertumbuh dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Kalau ada pertanyaan ataupun pendapat, jangan ragu ya untuk tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa terus konsisten untuk bisa memposting video-video baru. See ya!